Istana Dinasti Void. Di masa lalu, Wang Xian memandang An Lai, melambaikan tangannya, dan lempengan naga Tai Chi membungkus seluruh tubuhnya. An Lai mengangguk dengan penuh semangat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang seketika bersama Wang Xian. Di masa lalu, An Lai pernah memasuki koordinat aneh tersebut, namun mengalami krisis. Saat dia berteleportasi ke sana, ada keberadaan yang menakutkan. Sejak saat itu, An Li tidak mengambil risiko apapun. Wang Xian juga melarangnya mengambil risiko. Lagi pula posisi strategis An Li di Dragon Palace masih sangat tinggi. Itu masih lebih penting di Istana Naga. Ketika An Li memimpin Wang Xian untuk berteleportasi secara langsung, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Sosok dengan ketinggian 100 meter sedang menatap Wang Xian dan An Lai. Sosok ini berpenampilan seperti manusia, tetapi tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, tidak ada mulut dan hidung di wajahnya, tetapi pupil aneh yang padat. Kelihatannya sedikit menakutkan. Tubuhnya memancarkan aura penguasa alam semesta. Bas! Sebelum dia bereaksi, Wang Xian melambaikan tangannya, dan kekuatan pengadukan jiwa disuntikkan ke dalam pikirannya. Segera setelah itu, gelombang informasi masuk ke dalam pikiran Wang Xian. Setelah mendapatkan informasi ini, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Ternyata roh jahat itu berasal dari alam semesta Void. Karena karakteristik alam semesta 9 asal, roh jahat kehilangan atribut luar angkasa, tetapi malah memiliki berbagai atribut lainnya. Selain itu, altar roh iblis mereka telah dipertahankan. Wang Xian memeriksa informasi di benaknya dan bergumam. Ini memang alam semesta yang hampa. Dan monster humanoid setinggi 100 meter ini adalah milik makhluk alam semesta kosong. Di alam semesta kehampaan, dinasti kehampaan menguasai segalanya. Tapi alam semesta kosong sangat besar, sebuah klan lahir di beberapa tempat, dan mereka tidak sepenuhnya bergabung dengan dinasti kosong. Apalagi, meski dalam lingkup dinasti Void, masih ada beberapa klan. Lagi pula, Void King tidak mampu memenangkan hati semua orang. Void King juga tidak peduli dengan klan lemah ini. Kecuali jika itu adalah kelahiran keberuntungan Tianyuan yang kuat di klannya, jika tidak, dia tidak akan peduli. Mungkin dilihat dari kekuatan dan statusnya, klan ini tidak ada bedanya dengan semut. Bahkan di suatu tempat di alam semesta kehampaan, ada alam yang tidak dipedulikan oleh dinasti kehampaan. Di bidang itu, penuh dengan pertempuran dan persaingan. Ini juga merupakan tempat yang sengaja diatur oleh dinasti Void, untuk mengolah yang kuat. Dalam pertarungan, yang kuat bisa lahir lebih baik. Selama orang-orang kuat ini keluar untuk menerobos saat bencana meletus, dinasti Void akan memberi mereka perlakuan yang baik dan merekrut mereka. Di alam semesta kosong, mereka membangkitkan roh jahat, dan roh jahat adalah mesin perang mereka. Namun, tidak ada kekuatan iblis yang mencapai ranah dominasi. Mereka dapat dengan cepat membudidayakan monster di level yang terhormat, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh di level master. Tempat teleportasi Wang Xian dan An Lai disebut planet mata raksasa. Manusia yang hidup di planet ini disebut manusia bermata raksasa. Artinya, jenis manusia yang baru saja diambil jiwanya oleh Wang Xian. Sekitar 1 tahun lagi dari dinasti Void. Wang Xian menghitung jarak berdasarkan informasi tersebut. Void King dan yang lainnya baru saja menyerang Jiuyuan Universe, jadi mereka harus segera bergegas. Namun, dibutuhkan setidaknya 5.000 tahun untuk terbang dari alam semesta 9 sumber ke alam semesta Void. Bahkan jika mereka mengandalkan beberapa harta, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Adapun untuk kembali ke alam semesta kosong dalam sekejap, Wang Xian berpikir itu tidak mungkin. Tidak setiap alam semesta akan lahir dengan keberadaan khusus seperti An Lai. Jika aku bisa merasakan dinasti kekosongan dengan cepat, mungkin aku bisa mendatangkan malapetaka sebelum mereka tiba. Wang Xian berpikir dalam hati. An Li, ayo pergi ke dinasti Void. Wang Xian menyelimuti An Li dengan energi, dan membawanya dengan cepat terbang menuju dinasti Void. Dia ingin menggunakan perbedaan waktu ini untuk bergegas ke dinasti Void. Biarkan dinasti Void membayar harga yang mengerikan. Saat Wang Xian terbang menuju dinasti Void, jaraknya sekitar beberapa tahun dari alam semesta Jiuyuan. Void King dan yang lainnya ditangguhkan dalam kehampaan. Di samping mereka, menara kosong memancarkan energi yang menakutkan. King of the Void berdiri di atas Void Tower, menyapu semua anak buahnya dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi di Istana Naga? Di mana Duke Xining? Matanya tertuju pada salah satu bawahannya, dan dia bertanya dengan tatapan dingin. Tuanku, ini salah kami. Orang kuat yang mengendalikan level segera menghadapi Raja Kehampaan,
berlutut di kehampaan dan menundukkan kepalanya. Adipati Sining dipenggal oleh Raja Naga, dan kekuatan Istana Naga sangat berbeda dari perkiraan kami, gap yang besar. Istana Naga memiliki dua pembangkit tenaga tingkat keberuntungan Tianyuan, dua harta yang dapat meledak dengan kekuatan tingkat keberuntungan Tianyuan, dan seekor naga dengan atribut kosong. Naga ini dibor keluar dari tubuh Raja Naga dari Istana Naga. Selain itu, kekuatan Raja Naga dari Istana Naga juga sangat menakutkan. Ketika saya terjerat, Duke Sining dipenggal oleh Raja Naga dalam waktu kurang dari 1 menit. Kekuatan mereka terlalu kuat. Orang kuat itu melaporkan dengan hormat. Wajahnya agak malu. Sangat kuat. Ada juga orang kuat peramal Tianyuan di klan iblis, yang tidak termasuk dalam perhitungan kami. Pria kuat dengan baju besi emas itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika ini masalahnya, kekuatan keseluruhan alam semesta Jiu Yuan sudah lebih kuat dari kita." Pembangkit tenaga peramal Tianyuan lainnya di tingkat kontrol berkata dengan alisnya berkerut erat. King of the Void sangat malu saat mendengarnya. Bagaimana semesta 9 asal ini dapat meningkat begitu cepat? Kali ini kita sudah cukup meningkat, semesta 9 asal ini. Keberuntungan Tianyuan yang kuat berkata dengan suara yang dalam, wajahnya sedikit jelek. Ekspresi Void King bahkan lebih memalukan. Jika Anda kalah kali ini, mungkin tidak ada waktu berikutnya. Kembalilah dulu. Dia berkata dengan suara yang dalam, memasuki menara kehampaan, dan segera terbang menuju kehampaan alam semesta. Semua bawahan segera mengikuti. Setahun berlalu dengan cepat. Dan dalam kehampaan di alam semesta kehampaan, Wang Xian terbang dengan cepat bersama An Lai. Selama setahun, Wang Xian menghindari planet hidup satu demi satu. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa orang kuat dari alam semesta kehampaan, dan Wang Xian mendapatkan lebih banyak informasi tentang dinasti kehampaan di bawah mantra Wang Xian. Istana dinasti kosong terletak di pusat alam semesta kosong. Ini adalah tempat dengan atribut spasial terkuat. Lusinan planet diubah menjadi istana dinasti Void yang besar. Di sana berkumpul legiun terkuat dan kekuatan paling elit di alam semesta kosong. Pembantaian dimulai. Wang Xian terbang ke arah dinasti Void. Tidak lama kemudian, sebuah istana raksasa muncul di depan mata. Di daerah sekitarnya, ada juga sejumlah besar murid yang kuat masuk dan keluar. Ini semua adalah murid kerajaan dari dinasti Void. Seluruh istana dinasti Void sangat besar, berdiri di posisi paling sentral dari alam semesta Void, seolah menghadap ke seluruh alam semesta. Wang Xian memandangi istana dinasti Void dengan ekspresi kaget di wajahnya. Skala dan kekuatan dinasti Void ini jauh melebihi 10 istana naga. Pusaran energi ruang mengembun di langit. Seluruh dinasti Void sepertinya tidak berasal dari lapisan ruang ini, tetapi di ruang yang lebih dalam. Di kedua sisi gerbang masuk istana dinasti, ada barisan tentara. Baju besi seragam para prajurit ini adalah keberadaan alam dominator. Memindai puluhan ribu orang secara sekilas, tidak ada seorang pun di bawah ranah dominasi. Terletak di gerbang istana dinasti, sebuah bendera berkibar. Spanduk yang terbuat dari harta karun yang kuat berdiri di langit, berayun secara teratur. Ada aura teror di dalamnya. Wang Xian tidak ragu bahwa jika peramal Tianyuan yang kuat menyerbu secara langsung, dia akan ditekan oleh spanduk ini. Ini bukanlah kekuatan bendera itu sendiri, melainkan kekuatan seluruh istana dinasti. Seluruh istana dinasti dibangun di atas sejumlah besar planet, yang mengandung energi planet. Energi ini, dipadatkan bersama dan ditransmisikan ke bendera, dapat meledak dengan kekuatan besar. Wang Xian menyaksikan dari jauh, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Setidaknya istana naga tidak memiliki metode ini. Dia melihat ke seluruh istana dinasti Void dengan mata berkedip-kedip. Ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Saya merasa bahwa bahkan jika tidak ada ahli peramal Tianyuan di dalam, bahkan jika orang kuat peramal Tianyuan dari tingkat kontrol masuk ke dalam, itu dapat dilawan. Wang Xian bergumam. Istana dinasti Void ini jauh lebih kuat dari apa yang bisa dilihat mata. Menurut induksi tubuh naga kosongnya, istana dinasti kosong ini berada di dimensi lain. Di lapisan ruang ini, terdapat berbagai ruang kompleks. Orang-orang biasa yang baru mengenal keberuntungan Tianyuan dan keberuntungan yang kuat masuk, mereka akan segera tersesat di dalam dan menderita serangan yang mengerikan. Bahkan jika seseorang di level kontrol masuk, dia akan terjebak. Di alam semesta Void, penggunaan kekuatan ruang mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu benar-benar memiliki fondasi yang dalam, jika Void King duduk di sini, seluruh istana akan menjadi lebih menakutkan. Kata Wang Xian, itu mengingatkan saya pada harta karun asal surgawi yang dimiliki oleh Void King. Harta ofensif peramal Tianyuan atribut luar angkasa.
Sekarang Wang Xian menambahkan semua kartu trufnya, jika dia bertarung melawan Void King, dia hanya akan memiliki satu kekuatan tempur lagi di tingkat keberuntungan Tianyuan. Kesenjangan ini sangat kecil. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menyelinap masuk. Wang Xian berpikir sendiri, menyembunyikan tubuhnya, dan terbang menuju istana dinasti Void. Sepanjang jalan menuju pintu masuk, alam semesta kosong di sekitarnya tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali. Melihat energi tak terlihat di depannya, Wang Xian langsung masuk. Bas! Ketika dia baru saja masuk ke dalam, bendera dinasti Void tidak jauh darinya bergetar sedikit. Segera setelah itu, Wang Xian merasakan kekuatan ruang yang kuat, menyelimutinya. Pergerakan di sini langsung menarik perhatian para prajurit di sekitarnya. Hati-hati, ada penyusup. Seorang lelaki kuat yang menguasai puncak memfokuskan matanya, dan segera melihat ke arah yang dikunci oleh kekuatan ruang, matanya penuh dengan niat membunuh. Semua prajurit lainnya, bersenjatakan senjata, memalingkan muka. Huff! Wang Xian merasakan kekuatan menyerangnya, matanya menjadi dingin. Kekuatan ini memang kuat, tapi tidak cukup untuk menyakitinya. Tatapannya terpaku, dan seberkas cahaya keluar dari mata naga, langsung memotong panji dinasti Void. Sentuh. Di bawah kekuatan yang kuat, panji Void dinasti langsung dipotong. Pada saat yang sama, Wang Xian mengungkapkan sosoknya, dan matanya mengamati murid-murid yang kuat di alam semesta kosong di sekitarnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Void Universe masuk ke Nine Origin Universe saya, membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya, datang dan pergi dengan tidak senonoh, hari ini Raja Naga Jepang membunuhnya. Wang Xian melirik murid kuat dari Void Universe di kedua sisi, dan melambaikan tangannya. Om, gelombang energi langsung memenggal kepala lebih dari 10.000 orang kuat di alam dominasi di kedua sisi. Mayat mereka dikumpulkan langsung oleh Wang Xian. Segera setelah itu, Wang Xian melangkah menuju istana dinasti Void. Om, begitu dia melangkah masuk, Wang Xian merasakan pemandangan di sekitarnya berubah, seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Ruang ini tidak terbatas, dan bangunan istana barusan telah hilang sama sekali. Hancurkan, teriak Wang Xian dengan suara rendah. Ho, dia meraung, dan segera berubah menjadi tubuh naga. Ruang di sekitarnya runtuh, dan istana dinasti Void muncul di depan mata. Pada saat yang sama, tubuh naga Wang Xian yang sangat besar terungkap di atas istana dinasti Void. Kemunculan tiba-tiba seekor naga besar segera menarik perhatian para legiun di seluruh Void Universe Palace. Ketika seorang lelaki kuat melihat Wang Xian muncul, wajahnya berubah drastis. Ada musuh yang menyerang, semua yang kuat, lawan musuh asing. Seorang pria kuat yang mendominasi puncak segera terbang ke posisi di atas dan meraung keras. Suara menyebar ke seluruh istana. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Mata Wang Xian terpaku, dan mata naganya mengamati sekeliling. Dia memancarkan kekuatan yang keras dan tak tertandingi. Ho. Wang Xian meraung dengan liar, membuka mulut naga, dan aliran napas naga langsung mengalir ke depan. Semua bangunan dan pertahanan langsung runtuh di bawah serangan Wang Xian. Terletak di tubuhnya, mesin penggiling 5 elemen, lempeng naga Tai Chi, dan tubuh naga Void langsung melesat ke depan. Mereka menargetkan seorang murid yang kuat bernama Void Universe, dan bersiap untuk melakukan pembantaian. Kali ini, Void King dan yang lainnya membantai sejumlah besar murid kuat dari alam semesta Jiuyuan. Wang Xian ingin mereka membayar harganya. Bayar harga yang mengerikan. Mata naga menyapu, dan dia merasakan bahwa di depan istana, lebih dari 200.000 murid dari Void Cosmic Powerhouse yang memerintah dunia dengan cepat berkumpul. Mengayunkan tubuhnya yang sangat besar, dia terbang dalam sekejap. Meskipun istana dinasti Void sangat besar, hanya butuh 10 detik bagi Wang Xian untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Sebelum legiun dinasti Void berkumpul, Raja Naga sudah tiba di atas mereka. Tidak, itu orang yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan, dan pertahanan istana dinasti Void kita tidak berguna melawannya. Kekuatan lawan sangat menakutkan. Orang yang kuat dari keluarga kerajaan dinasti Void melihat Wang Xian terbang masuk seketika, penuh emosi, dia berteriak ngeri. Pembantaian dimulai. Pusat kekuatan kerajaan dinasti Void tidak tahu seberapa kuat istana dinasti Void. Namun, mereka juga telah mendengar para senior keluarga kerajaan mengatakan bahwa mereka dapat menolak keberadaan keberuntungan Tianyuan. Sekarang, mereka melihat bahwa sistem pertahanan dan serangan istana dinasti tidak berpengaruh pada penyusup yang tiba-tiba. Ini menakutkan mereka. Ini adalah Shenlong dari alam semesta Jiuyuan, Shenlong yang tercatat dalam keluarga kerajaan kita.
Seorang lelaki kuat dari keluarga kerajaan menatap Wang Xian, merasakan momentum yang menakutkan, dan meraung keras. Sialan, pembangkit tenaga listrik dari alam semesta Jiu Yuan berani menyerang alam semesta kosong kita, kamu mencari kematian. Pria kuat dengan keluarga kerajaan berteriak pada Wang Xian dengan marah. Tahan, dengan bantuan kekuatan istana kita bisa meledak dengan kekuatan yang jauh melebihi peramal Tianyuan biasa. Mereka meraung keras. Lebih dari 200.000 master kuat dari alam semesta kosong segera mengumpulkan gelombang energi yang menakutkan, siap untuk menutupi Wang Xian. Pada saat yang sama, di sekitar istana, seorang lelaki kuat juga terbang ke sisi ini dengan cepat. Wajah mereka penuh semangat juang. Berjuang untuk dinasti Void, penyerbu manapun, mati. Mereka meraung keras, ingin menjaga istana dinasti mereka. Wang Xian melayang di atas istana, menatap mereka dengan dingin, wajahnya penuh sarkasme. Ada lebih dari 200.000 orang kuat yang mendominasi dunia di bawah ini. Ada jutaan orang yang bergegas. Sepertiga dari mereka adalah keberadaan ranah dominasi. Ini adalah kekuatan untuk menjaga istana dinasti Void. Lebih dari 500.000 orang kuat di Realm of Dominion. Jumlah ini cukup banyak. Tahukah Anda, ini hanya kekuatan yang terkumpul di istana dinasti Void. Kekuatan seluruh alam semesta yang hampa secara keseluruhan masih sangat kuat. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari Jiu Yuan Universe. Mati. Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia melambaikan cakar naganya ke arah posisi di bawah. Ho ho ho. Pada posisi di bawah, lebih dari 200.000 penguasa Realm of Domination juga menatap Wang Xian dengan mata dingin. Kekuatan gabungan ruang menyerang Wang Xian. Puff. Namun, menghadapi serangan Wang Xian, kekuatan mereka seperti cermin yang rapuh. Semua kekuatan ruang dihancurkan oleh cakar naga. Segera setelah itu, kekuatan maut turun ke tubuh mereka. Tidak, kekuatan pihak lain. Terlalu menakutkan, itu mungkin keberadaan di tingkat Dao. Ledakan. Tapi saat berikutnya, cakar naga yang menakutkan langsung menekan lebih dari 200.000 orang kuat di alam dominasi. Membunuh mereka semua. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menyingkirkan semua mayat mereka. Lalu dia melihat sekeliling. Sapu ke arah murid-murid kuat dari dinasti Void yang bergegas ke arahnya satu persatu. Semut. Dia berkata dengan dingin, dan ekor naga itu menyapu langsung. Tak terkalahkan, melarikan diri. Bantu Yang Mulia Raja Suci, bantu semua warga kota dan jenderal. Semua legiun penjaga dari dinasti Void yang terbang menuju sisi ini melihat pemandangan di sini. Mereka ngeri di hati mereka dan berteriak ngeri. Sekelompok murid yang kuat menjaga istana yang bergegas segera melarikan diri ke sekeliling dengan ngeri. Hehe, Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Bisakah kamu melarikan diri? Ekor naga yang menakutkan telah tersapu, dan energi 9 warna yang tak ada habisnya memengaruhi tubuh mereka. Menghadapi semburan energi yang mengerikan ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kematian langsung menyelimuti mereka. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Semua mati. Wang Xian terbang dan mengumpulkan semua mayat ini. 1,5 juta mayat pembangkit tenaga alam semesta kosong ini adalah sumber daya yang sangat besar. Ho ho ho. Wang Xian mengeluarkan teriakan naga, merasakan energi di istana dinasti Void. Di mana ada fluktuasi energi yang kuat, dia melambaikan cakar naganya dan langsung menyingkirkannya. Terutama di bagian belakang istana dinasti Void, di mana sejumlah besar pohon dan rerumputan keramat ditanam. Ada juga pegunungan yang terbentuk dari akumulasi batu hampa yang sangat kuat. Ada 300.000 hingga 400.000 rerumputan dan pohon suci di ranah master. Wang Xian merasa sedikit panas di hatinya, dan ada beberapa di antaranya di ranah master. Bahkan, ada kolam di sana, dan kolam itu mengandung energi yang agung. Energi ini telah mendekati ranah keberuntungan Tianyuan yang kuat. Harta yang benar-benar kuat. Hati Wang Xian terasa panas, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera menyingkirkannya. Kolam ini jelas diblokir dengan energi yang kuat. Tapi energi ini tidak bisa menahan kekuatan Wang Xian. Ho ho ho. Setelah Wang Xian menyimpannya, sejumlah besar pohon rumput dewa dan permata luar angkasa juga ada di sakunya. Menjarah semua jenis harta berharga. Sejumlah besar harta disingkirkan, dan waktunya hanya beberapa menit. Boom. Ho ho. Setelah menyimpan beberapa harta yang berguna, Wang Xian melayang di atas istana, dan menyemprotkan nafas naga langsung ke bawah. Semburan energi yang mengerikan langsung meruntuhkan istana dan menembusnya secara langsung. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya beterbangan.
Barang yang digunakan untuk membangun istana bukanlah barang biasa. Namun, Wang Xian masih tidak menyukai materi ini. Di bawah seteguk nafas naga, seluruh istana mulai runtuh dengan cepat. Beberapa murid kuat dari dinasti Void yang bersembunyi di istana juga mati langsung di bawah pengaruh energi. Hei, lihat istana dinasti kita, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makhluk besar itu mendatangkan malapetaka di istana dinasti kosong kita. Tanda seru. Tanda tanya. Di mana tuan kita yang merupakan orang kuat dari kekayaan Tianyuan? Ya Tuhan, istana runtuh dengan cepat, dan semua orang kuat di istana langsung dipenggal. Makhluk macam apa itu, dan bagaimana bisa begitu menakutkan? Bagaimana mungkin ada keberadaan yang kuat menyerang istana dinasti kita? Pada saat yang sama, itu terletak di sekitar istana dinasti Void. Sebagai istana dinasti Void, ada banyak orang kuat yang keluar masuk setiap hari. Keluarga kerajaan dari berbagai dinasti, menteri dinasti, sering keluar masuk. Saat ini, ada yang baru saja bergegas, dan ada yang baru saja meninggalkan istana. Melihat situasi di istana saat ini, wajahnya penuh kengerian. Makhluk mengerikan dan raksasa itu, seperti iblis penghancur dunia, menghancurkan istana dinasti mereka. Ini adalah istana dinasti Void mereka. Sebuah istana dinasti yang berdiri di alam semesta mereka selama ratusan miliar tahun. Hari ini, itu benar-benar dihancurkan oleh keberadaan yang kuat. Meninggalkan dengan beban penuh, para murid kuat dari dinasti Void ketakutan. Dalam pandangan mereka, istana dinasti yang tak terkalahkan dihancurkan secara sembarangan. Beberapa pembangkit tenaga dari keluarga kerajaan segera menyampaikan berita tersebut ke pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta yang hampa. Sampaikan pada Yang Mulia Raja Suci. Dalam kekosongan kekacauan, Void King dan yang lainnya bolak-balik dengan cepat, dan Void Tower berteleportasi dari waktu ke waktu. Mereka bergerak sangat cepat. Kegagalan kali ini membuat mereka semua terlihat sangat malu. Raja Kekosongan duduk di singgasana Menara Kekosongan, menatap ke depan dengan dingin. Kegagalan alam semesta Jiu Yuan, kekuatan alam semesta Jiu Yuan. Maka malapetaka pengukur ini tidak akan bisa bertarung dengan alam semesta Jiu Yuan seperti bencana pengukur terakhir. Berevolusi, buat beberapa perubahan. Meskipun otak kecerdasan universal sangat penting baginya, tetapi saat ini, dia harus menyerah. Tingkatkan kekuatanmu sendiri dan kekuatan dinasti Void terlebih dahulu. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Bas. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari komunikatornya. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi semua peramal Tianyuan lainnya di alam semesta juga mendapatkan informasi ini. Ketika Raja Void menyalakan komunikator dan melihat isinya, tubuhnya bergetar. Boom! Dia langsung berdiri, dan nafas yang mengerikan terpancar ke sekeliling. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Istana dinasti telah diserang. Shenlong, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Shenlong dari alam semesta Jiu Yuan muncul di alam semesta Void? Mereka yang dapat membobol istana tidak dapat dikelola oleh tingkat kontrol biasa. Raja Void melihat pesan ini. Wajahnya sangat memalukan. Itu Raja Naga dari Istana Naga. Namun, ketika dia melihat informasi yang dikonfirmasi oleh Adipati Sining, wajahnya berubah drastis. Mengapa dia tiba-tiba muncul di alam semesta kosong, dan bagaimana dia bergegas ke sana begitu cepat? Wajah Void King sangat suram. Boom! Pada saat ini, menara kosong di sekitarnya mendekatinya, dan satu persatu, peramal yang kuat mendatangi Raja Void. Yang Mulia, berita datang dari Duke of Sining dan istana bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Pria parubaya dengan baju besi emas berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku segera bergegas, Raja Naga Istana Naga orang pembawa sial itu benar-benar menghancurkan istanaku, sial. Raja Void meraung dengan wajah muram. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan harta karun. Dia mengertakkan gigi dan menangguhkan harta di depannya. Harta karun itu adalah cermin. Sentuh. Dia menghancurkan cermin, dan tubuhnya langsung memasuki cermin, dan sosoknya menghilang. Harta karun ini hanya sekali. Teleportasi jarak sangat jauh. Harta semacam ini juga merupakan harta strategis bagi Raja Kehampaan. Itu bisa membuatnya kembali langsung ke alam semesta kosong dari tempat yang sangat jauh. Dalam keadaan normal, dia sama sekali tidak mau menggunakannya. Tapi sekarang, istananya telah dihancurkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Anda tahu, istananya telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum memiliki skala seperti sekarang ini.
Ada banyak harta karun di dalamnya, begitu juga sarana pertahanan yang dibangunnya. Sekarang, itu benar-benar dihancurkan. Raja Kekosongan bergegas mendekat, dan ahli penciptaan Tianyuan kuat lainnya dari alam semesta kekosongan mengerutkan kening. Menurut berita dari alam semesta kehampaan, istana telah rusak parah, dan raja mungkin akan marah lain kali. Seorang pria kuat dari alam semesta kehampaan berkata tanpa daya. Pada saat yang sama, terletak di alam semesta yang hampa. Karena jatuhnya Lord Sining kali ini, dia langsung dibangkitkan di alam semesta yang hampa. Melihat pesan yang dikirim oleh bawahannya, wajahnya sangat malu. Raja Naga dari Istana Naga benar-benar membunuhnya. Ini, dia menghela nafas tak berdaya. Kematian berturut-turut membuatnya tidak lagi memiliki jenis harta yang bisa dibangkitkan tanpa cedera. Sekarang dia sebanding dengan salah satu peramal Tianyuan terlemah. Dia membutuhkan banyak waktu untuk pulih dari cedera. Saat ini, dia tidak berani menyusahkan Raja Naga. Dengan kekuatan Raja Naga, dia bisa dengan mudah dibunuh dalam hitungan detik. Dia telah melihat kengerian Raja Naga sebelumnya. Boom! Pada saat ini, itu berada di langit di atas istana dinasti Void. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan sebuah cermin muncul. Segera setelah itu, Void King keluar dari cermin. Ketika Void King melihat situasi istananya sendiri di bawah, aura menakutkan meletus langsung dari tubuhnya. Matanya langsung merah darah. Istana Naga, Raja Naga. Aku akan membunuhmu. Mata Void King yang awalnya putih memerah, dan ketika dia melihat Raja Naga masih membuat kekacauan di depannya, dia meraung dengan marah. Pada saat ini, ketika Void King tiba, Wang Xian sudah menemukannya. Melihat ekspresinya yang mengamuk, energi mendidih di sekujur tubuhnya. Wang Xian tersenyum. Raja Kehampaan, jika kamu berani datang ke alam semesta 9 asalku untuk membunuh orang, aku akan berani membantai di alam semesta Voidmu. Bukanlah hal yang tidak senonoh untuk datang dan pergi. Keluhan di antara kita hanyalah permulaan. Masa depannya panjang. Wang Xian berkata dengan dingin. Meski Jiuyuan Universe mengalami kerugian besar kali ini. Puluhan juta jiwa terbunuh. Tapi di sini di Void Dynasty, kerugiannya juga sangat besar. Terutama yang kuat di ranah yang mereka kuasai. Tahukah Anda, hilangnya pembangkit tenaga listrik alam semesta 9 asal kurang dari 1/5 dari dinasti Void. Suara Wang Xian turun, dan sosoknya bergerak. Energi yang kuat dari samping menyelimutinya, dan mereka menghilang dalam sekejap. Raja Naga Istana Naga, Void King terbang ke arahnya dengan kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Retakan mengerikan muncul di ruang di sekelilingnya. Namun, sebelum dia bergegas, Wang Xian sudah menghilang. Void King tidak bisa merasakan aura Wang Xian, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia melihat sekeliling. 80% dari seluruh istana telah hancur. Semua harta, pohon keramat, dan beberapa barang berharga semuanya dijarah. Meskipun dikatakan bahwa hartanya yang paling berharga disimpan di tempat rahasia, harta dan sumber daya di istana juga sangat menakutkan. Secara khusus, ada harta karun yang hampir memiliki kekuatan dan pengaruh alam surga. Selain itu, hilangnya Void Dynasty Legion terlalu besar. Di alam semesta kosong, pasukan paling elit ada di sisi istana dinasti kosong. 500.000 orang kuat di alam dominasi. Mereka semua adalah eksistensi tingkat atas di ranah dominasi di alam semesta yang hampa. Tidak ada orang yang kekuatannya lebih rendah dari alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Namun, kekuatan legiun terkuat seperti itu sekarang benar-benar dimusnahkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Di antara mereka, yang memiliki harta kebangkitan bahkan bisa mencapai hingga 1%. Tragis. Ini terlalu tragis. Hilangnya alam semesta kosong mereka kali ini terlalu tragis. Tubuh Void King sedikit gemetar, dan napasnya sedikit pendek. Sudah lama sekali, dan Void Universe mereka tidak mengalami kerugian sebesar itu. Raja Naga Istana Naga, dia mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah. Namun, ada beberapa ketidakberdayaan. Peningkatan kekuatan. Ketika Void King tidak dapat mengaum, pada saat ini, di bawah kepemimpinan Anlai, Wang Xian telah kembali ke Istana Naga. Kali ini, bagi Wang Xian, panennya terlalu besar. Sejumlah besar harta karun atribut luar angkasa, sejumlah besar mayat, ini adalah sumber daya yang sangat menakutkan untuk Istana Naga. Hanya mayat-mayat ini yang dapat melampaui kekuatan Ling Longgong dan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Lagi pula, ini adalah orang kuat di alam 500.000 penguasa. Selain itu, mereka semua adalah mayat yang mendominasi alam Orde Ketiga atau lebih tinggi. Di antara mereka,
ada ratusan orang yang mendominasi alam puncak. Ini semua adalah elit dinasti Void di alam semesta Void. Dinasti Void tidak akan pernah membayangkan bahwa kerugian kali ini akan sangat tragis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa istana dinasti teraman mereka akan mengalami serangan yang begitu mengerikan. Namun, sayang sekali harta yang diperoleh kali ini tidak berguna untuk istana naga, dan aku akan menjualnya. Wang Xian bergumam, ada banyak atribut ruang dari rumput dan pohon ilahi, permata dan sejenisnya, tidak perlu terlalu banyak. Sumber daya ini sangat besar. Tapi kenapa istana naga tidak bisa digunakan? Ada harta karun yang bisa diolah. Jika bisa ditingkatkan, tubuhku Void Dragon juga akan memiliki harta yang kuat yang bisa sangat meningkatkan kekuatanku. Kata Wang Xian, dan dengan gerakan telapak tangannya, ruang itu atributed. Pool tampil di depan. Ini adalah kolam yang menyimpan kekuatan ruang, dan kekuatan ruang di kolam mengalir seperti setengah cairan. Seluruh kolam berukuran 10.000 meter, dan bisa menjadi lebih besar lagi. Sayangnya, kumpulan ruang ini menyerap kekuatan ruang dan mengubahnya menjadi cairan. Saat cairan di kolam penuh, ia akan memiliki kekuatan alam ciptaan surgawi. Harta karun semacam ini adalah keberadaan yang sangat kuat di alam semesta manapun. Pasti Raja Kehampaan yang mendapat peluang besar dan mendapatkannya. Harta yang sebanding dengan dunia keberuntungan Tianyuan, selain harta karun tertinggi keberuntungan Tianyuan, dapat dikatakan sebagai yang teratas. Sama seperti mesin gerindra 5 elemen Wang Xian dan piring naga Tai Chi. Namun harta karun semacam ini juga memiliki sedikit kekurangan, dan kekurangan ini juga membuat mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan harta tertinggi dari keberuntungan Tianyuan. Artinya, mereka sudah mencapai batasnya ketika mereka dipromosikan ke ranah penciptaan Tianyuan. Paling-paling, ini sebanding dengan pendatang baru di Tianyuan Fortune. Namun meski begitu, ini adalah harta yang bisa membuat kekayaan Tianyuan yang kuat menjadi gila. Ini jauh lebih kuat daripada fragmen harta karun agung keberuntungan Tianyuan. Seharusnya hanya butuh 1 miliar tahun bagi kolam ini untuk mencapai alam ciptaan surgawi. Wang Xian melihatnya dan menghitung di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak, dan langsung melemparkan sejumlah besar permata luar angkasa ke dalam kolam. Bas! Potongan-potongan permata luar angkasa jatuh di atasnya, dan perlahan diasimilasi oleh kekuatan ruang di kolam, berubah menjadi cairan. Hah! Kamu bisa mempercepatnya. Wang Xian melihatnya, matanya berbinar, dan dia langsung memasukkan banyak permata luar angkasa ke dalamnya. Caranya adalah perilaku yang sangat boros, bahkan bisa dikatakan perilaku yang sangat boros. Karena kolam ini secara otomatis dapat menyerap kekuatan ruang dan perlahan mengembun menjadi energi cair. Hanya butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk berubah. Dan batu luar angkasa yang dilemparkan Wang Xian ke dalamnya semuanya berasal dari ranah dominasi. Setiap bagian sangat berharga. Di alam semesta yang hampa, ini juga merupakan batu dewa luar angkasa pamungkas yang ingin didapatkan oleh pembangkit tenaga listrik di alam dominasi. Bagi yang kuat di alam keberuntungan Tianyuan, waktu adalah yang paling tidak berharga. Jadi Raja Void tidak menggunakan batu luar angkasa untuk menelurkan kolam luar angkasa ini. Karena terlalu boros, batu keramat ini dapat digunakan untuk membuat harta karun lainnya. Tapi batu dewa luar angkasa ini hanyalah batu bagi Wang Xian. Ini memiliki sedikit efek pada tubuh naga kosongnya. Tidak ada gunanya bagi para murid istana naga. Jadi dia langsung masuk ke kolam luar angkasa ini. Yang terbaik adalah kolam ruang angkasa ini ditingkatkan dalam ratusan juta tahun. Seharusnya bisa mempersingkat waktu lebih dari 1 miliar tahun. Wang Xian bergumam sambil memasukkan semua batu suci ke dalam kolam. Ini benar-benar batu dewa luar angkasa yang dia panen kali ini. Terlalu banyak. Sebut saja Void Dragon Pond mulai sekarang. Dia menunjukkan senyum di wajahnya, panen kali ini terlalu besar. Pada periode waktu berikutnya, Jiuyuan Universe benar-benar stabil. Setelah kejadian ini, semua makhluk di alam semesta Jiuyuan juga menyadari kengerian bencana tersebut. Garis keturunan orang suci yang sekuat ras puncak kehilangan sepertiga dari murid mereka secara langsung dalam suatu bencana. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Namun, serangan balik Jiuyuan Universe kali ini juga benar-benar mengejutkan Void Universe. Itu bahkan mengejutkan beberapa alam semesta di sekitarnya. Malapetaka telah berlangsung selama ratusan juta tahun, dan semua alam semesta besar juga memeriksa berita. Meskipun dikatakan bahwa beberapa alam semesta tidak kuat, tidak ada ide untuk menyerang alam semesta lain. Tetapi mereka juga akan mencari informasi untuk mencegah alam semesta di sekitarnya menyerang mereka. Jika ada invasi kosmik di sekitar mereka,
mereka juga akan menemukan cara untuk menghadapinya. Kekuatan alam semesta Jiu Yuan juga diselidiki oleh beberapa alam semesta di sekitarnya. Ini membuat hati mereka bergetar, penuh ketakutan, takut Jiu Yuan Universe tiba-tiba menyerang mereka. Hari-hari damai terus berlanjut. Wang Xian tidak menganggur, tubuh Void Dragon menyerap hati iman yang mengendalikan level. Menyerap mayat pembangkit tenaga listrik alam semesta tingkat master. Kenaikan sedang berlangsung. Sangat sulit untuk meningkat di alam penciptaan Tianyuan. Seringkali, dibutuhkan puluhan miliar tahun untuk meningkatkan satu langkah. Tapi Wang Xian memiliki terlalu banyak sumber daya. Pembangkit tenaga peramal Tianyuan tingkat pertama mana yang dapat menggunakan mayat pembangkit tenaga listrik tingkat master untuk ditingkatkan? Tidak, belum lagi dibantu oleh hati yang beriman. Ini membuat kekuatan tubuh Void Dragon Wang Xian meningkat sedikit demi sedikit. 200 juta tahun kemudian, tubuh Void Dragon bergetar sedikit. Dipromosikan, dari level entry terlemah hingga level entry veteran. Ditambah dengan kekhasan atribut ruang, Wang Xian, tubuh naga kosong, dapat dibandingkan dengan tingkat kontrol terlemah. Itulah kekuatan Ratu Elf dan yang lainnya. Tidak, kolam naga Void akan dipromosikan ke tingkat penciptaan Tianyuan. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat sedikit. Melihat situasi kolam naga Void, Wang Xian pasti akan dapat dipromosikan dalam waktu singkat, juta tahun. Ini adalah peningkatan dalam pertukaran untuk sumber daya. Pasti sakit hati bagi peramal Tianyuan lainnya untuk melihatnya. Aku tidak tega menyia-nyiakannya seperti ini. Sejuta tahun berlalu dengan cepat, dan Void Dragon Pool ditingkatkan seperti yang dijanjikan. Wang Xian merasakan kekuatannya sendiri. Dia saat ini dapat melawan level Dao yang kuat yang baru saja masuk, ditambah 8 Tianyuan Fortune terlemah. Dengan kata lain, level 17. Selama Wang Xian meningkat sedikit lagi, dia akan mampu menyaingi keberadaan dua level Dao. Kekuatannya sudah menakutkan. Lindungi jalan lagi. Saatnya keluar dan melihat-lihat. Peningkatan kembali kekuatan memberi Wang Xian ide untuk keluar. Dalam pandangan Wang Xian, agak sulit bagi pembangkit tenaga peramal Tianyuan untuk naik. Tubuh Void Dragon-nya menyerap mayat dua pembangkit tenaga listrik tingkat kontrol sebelum dia bisa menerobos. Jika dia ingin menerobos dengan cepat, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Bahkan, butuh banyak waktu. Dia akan pergi ke alam semesta lain untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa peluang. Bas, saat Wang Yun sedang memikirkan kemana harus pergi, Sein Hetian tiba-tiba mengiriminya pesan. Setelah melihat pesan ini, matanya sedikit berkedip. Raja Naga, orang bijak dari Hetian ada di sini. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Gui datang untuk melapor. Baiklah, silakan masuk, Sage Hetian. Wang Xian mengangguk. Setelah pertempuran dengan alam semesta kosong, status Istana Naga di alam semesta Jiu Yuan telah meningkat pesat. Sekarang, semua murid yang kuat tahu bahwa Istana Naga adalah keberadaan terkuat di alam semesta Jiu Yuan. Sudah ada 3 keberadaan tingkat keberuntungan Tianyuan. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga bahkan lebih mengerikan. Saat ini, beberapa orang kuat berspekulasi bahwa itu mungkin jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Sekarang Sein Hetian datang ke Istana Naga, dia harus memberitahu dan melaporkan terlebih dahulu. Sebelum dia menyadarinya, status Wang Xian di Jiu Yuan Universe sudah sangat tinggi. Raja Naga, temui Raja Naga. Sein Hetian datang, dan di sampingnya adalah seorang murid dari garis Sein. Wang Xian mengenal murid ini, seorang sarjana sastra dan sastra. Pada awalnya, dia bersaing dengan Ratu Air Terapung dan yang lainnya untuk murid atribut air terakhir dari alam semesta Jiu Yuan. Sekarang, dia harus bisa menerobos. Nah, Sein Hetian, apakah murid dari garis keturunan Sein Anda ini akan menerobos? Wang Xian memberi mereka tempat duduk dan bertanya kepada Sein Hetian. Ya, Raja Naga, saya telah menemukan alam semesta yang cocok. Hetian Sengren mengangguk alam semesta Natian, alam semesta dengan 2 alam ciptaan surgawi, tetapi 2 pusat kekuatan di alam semesta ini sama-sama memiliki kekuatan untuk mengontrol level. Tidak masalah, saya punya waktu kapan saja sekarang, dan saya bisa segera mulai. Wang Xian mengangguk, kekuatan alam semesta ini menurutnya tidak kuat, tidak ada masalah besar. Terima kasih Raja Naga, kalau begitu ayo berangkat secepatnya. Cendekiawan murid, terima kasih Raja Naga karena telah melindungi Dao. Sein Hetian berdiri dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Petugas itu bahkan berlutut di tanah. Tidak, bangun, ayo segera bergegas. Wang Xian melambaikan tangannya,
dan gelombang energi menyelimuti Hetian Sage dan Suen Scholar. Sage Hetian, tunjukkan jalannya. Katanya, memimpin mereka untuk terbang keluar. Kekuatan Wang Xian saat ini tidak sebanding dengan Hetian Sein dalam hal kecepatan. Jadi untuk menghemat waktu, itu adalah pilihan terbaik baginya untuk terbang bersama mereka. Raja Naga, ke arah itu, jaraknya sekitar ribuan tahun dari alam semesta Jiuyuan kita, yang berada di tepi aliansi urutan keadilan, tetapi alam semesta itu bukan milik aliansi urutan keadilan, tetapi alam semesta netral. Wang Xian berkata, tidak masalah, bahkan jika itu adalah alam semesta aliansi urutan keadilan, itu tidak masalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia menghabiskan beberapa waktu di alam semesta keadilan. Untuk Sequence of Justice Alliance, dia juga mengerti dengan sangat jelas. Di alam semesta Sequence of Justice League, saat menghadapi beberapa bahaya, pembangkit tenaga listrik di League of Justice perlu membayar sumber daya. Lagi pula, tidak mungkin dilindungi oleh aliansi hanya dengan bergabung dengan aliansi. Ada hadiah untuk memberi. Lebih baik bergabung dengan aliansi dan mencari perlindungan yang kuat, dan harga yang harus dibayar relatif lebih rendah. Lebih terjangkau. Masih banyak manfaat bagi alam semesta yang lemah untuk bergabung dengan aliansi urutan keadilan. Wang Xian ingin membela jalan bagi para murid Jiuyuan Universe, tetapi tidak masalah apakah itu dari aliansi urutan keadilan atau kubu jahat. Sebagai alam semesta Jiuyuan yang netral, cintai siapapun yang Anda inginkan. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Apalagi kekuatan Jiuyuan Universe saat ini cukup kuat. Terima kasih Raja Naga. Sein Hetian berkata dengan penuh terima kasih lagi. Tidak. Ngomong-ngomong, jika bukan karena Kaisar Phoenix terakhir kali, garis keturunan orang suci Anda tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini semua keberuntungan dari garis keturunan orang bijak. Kami memiliki otak kosmik, jadi kami harus menanggung sejumlah harga. Orang bijak Hetian juga menggelengkan kepalanya, hal ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi di masa depan, dengan Raja Naga di sekitar, hal semacam ini tidak akan terjadi. Itu akan terjadi. Katanya, dengan senyum di wajahnya. Meskipun dikatakan bahwa garis keturunan bijak mereka menderita kerugian besar kali ini, itu ada hubungannya dengan Raja Naga dan Kaisar Phoenix. Namun dalam jangka panjang, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah kejadian ini, Void Universe tidak berani melangkah ke Void Universe lagi. Wang Xian tersenyum, mengobrol dengan Hetian Sage, dan dengan cepat melewati kekacauan. Raja Naga, itulah alam semesta di depan. Lebih dari 3.000 tahun kemudian, Santo Hetian menunjuk ke alam semesta di depan dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk, menatap alam semesta di depan. Selama periode malapetaka, alam semesta seperti matahari besar, yang sangat menarik perhatian. Setelah terbang selama setahun penuh, Wang Xian dan yang lainnya tiba di ujung alam semesta. Wang Xian dan yang lainnya langsung memasuki alam semesta, memindai sekeliling mereka. Energi yang terkandung di alam semesta sama dengan energi alam semesta Jiuyuan. Faktanya, sebagian besar alam semesta memiliki 5 elemen dan angin, guntur, terang dan gelap. Atribut ini adalah arus utama alam semesta. Bisakah kamu menerobos? Wang Xian menatap cendekiawan itu dan bertanya padanya. Raja Naga, ada tempat bagiku untuk menerobos di alam semesta ini. Sarjana buku itu mengangguk. Kalau begitu ayo pergi, pilih tempat untuk membuat terobosan langsung. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Sein Hetian juga mengangguk. Mereka terbang ke depan untuk jarak tertentu untuk memastikan energi yang cukup. Butuh waktu untuk keberuntungan Tianyuan yang kuat untuk menerobos. Semakin dekat Anda dengan pusat alam semesta ini, semakin banyak energi yang Anda miliki, dan semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Jika berada di tepi, mungkin butuh beberapa bulan atau bahkan lebih lama untuk menerobos. Di ujung alam semesta, energi atribut air terlalu tipis, dan mereka terbang ke depan selama sehari. Sudah hampir sampai, mari kita menerobos. Setelah terbang selama sehari, dia bisa merasakan keberadaan planet hidup di depannya, dan Wang Xian memutuskan untuk membuat terobosan di sini. Begitu menerobos, itu akan menarik perhatian pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta ini. Tapi Wang Xian tidak peduli. Kekuatan alam semesta ini, menurutnya, bukanlah apa-apa. Itu Raja Naga. Sarjana Suen mengangguk dengan penuh semangat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke langit. Boom! Tubuhnya bergetar, dan gelombang energi agung memancar keluar. Dunia mulai berubah warna. Energi atribut air berkumpul ke arahnya. Pada saat ini,
seluruh alam semesta dapat merasakan bahwa orang kuat sedang menerobos. Orang bijak tidak baik hati, dan dia menganggap semuanya sebagai guk-guk. Bum bum bum, suara menderu terdengar, dan cendekiawan itu mulai menerobos. Energi seluruh alam semesta mulai berkumpul. Saint Hetian menyaksikan adegan ini dengan tenang, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Begitu cendekiawan Suen menerobos, garis keturunan orang suci mereka akan memiliki satu lagi orang kuat di alam surga dan bumi. Ini sangat penting bagi garis keturunan orang suci mereka. Wang Xian berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Gelombang energi air mulai berkumpul. Di beberapa planet yang jauh, gelombang energi besar telah menarik perhatian makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua melihat ke sisi ini. Pada saat yang sama, ia terletak di pusat alam semesta Natian. Di benua besar di pusat seluruh alam semesta Natian, itu adalah wilayah tempat tinggal para santo alam semesta Natian. Di seluruh benua, semua orang yang hidup adalah orang-orang dari Saint of the Natian Universe. Di aula yang terletak di tengah benua tengah, dua makhluk surgawi dari alam semesta Natian duduk di aula. Di depan mereka, ada tiga lelaki tua berjubah hitam. Orang tua itu memancarkan nafas kematian yang mengerikan. Energi mati tetap ada di sekitar tubuh mereka. Seorang murid di alam yang terhormat, jika dia melirik ketiga lelaki tua berjubah hitam, dia akan langsung terinfeksi oleh kekuatan undead dan mati seketika. Dua orang suci dari Natian Universe sedang berbicara dengan tiga lelaki tua berjubah hitam. Saat ini, beberapa orang sedikit terkejut, dan segera bangun, melihat ke satu tempat. Mencari kematian, sebenarnya ada orang kuat yang berani menerobos alam semesta Natian kita. Seorang bijak dari mata Natian Universe menjadi dingin, dan dia meraung dengan suara rendah dengan niat membunuh di wajahnya. Mari kita selesaikan masalah ini dulu, dan kita akan membicarakan transaksi lain nanti. Orang suci lain dari Natian Universe mengarahkan pandangannya dan berkata kepada tiga tetua berjubah hitam. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka bergerak dan dengan cepat terbang menuju lokasi di mana energi berkumpul. Swoosh! Mereka datang ke susunan teleportasi dan langsung melakukan teleportasi jarak jauh. Hehe, ayo kita lihat juga. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan mengikuti dari belakang. Sebuah alam semesta, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, ketika malapetaka datang, mereka akan mengatur susunan teleportasi satu persatu untuk menangani berbagai masalah. Di sini, di alam semesta Natian, mereka secara alami sudah siap. Terlebih lagi, alam semesta Natian bukanlah alam semesta yang lemah. Dua orang suci dari Natian Universe segera datang ke planet terdekat. Mereka menatap ke depan, mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Boom! Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan terbang langsung ke arah itu. Dari belakang, tiga lelaki tua berjubah hitam juga mengikuti, menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Kami datang. Pada saat ini, Wang Xian, yang diam-diam melayang di udara, merasakan bahwa seorang pria kuat akan datang, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu di sini? Saint Hetian di samping menunjukkan ekspresi kewaspadaan di wajahnya. Menerobos ke alam semesta lain adalah hal yang sangat sulit. Anda perlu menemukan alam semesta yang dapat Anda hancurkan. Seorang pria yang kuat diperlukan untuk menghadapi alam semesta ini. Dalam keadaan normal, jika orang kuat yang mendominasi alam puncak tidak memiliki wali yang kuat, jika dia ingin menerobos, dia hampir mati. Dalam kehidupan ini, dia masih menemukan alam semesta yang sangat lemah. Di sini, ketika keberuntungan Tianyuan yang kuat tidak bereaksi, dia langsung kabur setelah menerobos. Jika seseorang seperti Natian Universe, yang mendominasi dunia puncak, tanpa wali, datang ke sini untuk menerobos adalah murni mencari kematian. Selain itu, meski ada wali, mereka harus setingkat Dao. Kalau tidak, masih ada bahaya. Boom! Aku tidak peduli di alam semesta mana kamu, segera keluar, jika tidak, aku akan membuat alam semestamu membayar harga yang sangat mahal. Sebelum dua orang suci alam semesta Natian terbang, mereka penuh amarah. Setelah mendengar suara pembunuh, itu sudah lewat. Boom! Wang Xian melihat ke arah mereka dan melambaikan telapak tangannya. Cakar naga yang mengerikan menyerang mereka secara langsung. Cakar naga menutupi langit dan menghalangi matahari, memancarkan kekuatan setinggi jalan raya. Hah! Dua pembangkit tenaga listrik alam semesta Natian bergegas merasakan kekuatan menakutkan dari cakar naga, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka buru-buru mengelak ke samping. Aku ingin kuota, jangan paksa aku melakukannya. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan enteng. Kuat di tingkat Dao. Wajah kedua orang suci dari alam semesta Natian berubah.
Mereka menghindari serangan Wang Xian, terbang mendekat dan melirik cendekiawan penerobos, Sein Hetian, dan akhirnya mendarat di Wang Xian. Wang Xian mengunci mereka dengan diam-diam dan tidak berbicara lagi. Pencegahan. Tidak perlu suara, hanya kekuatan yang dibutuhkan. Tingkat Dadao, jangan berpikir bahwa Anda dapat menempati jumlah orang suci di alam semesta natian kami karena Anda berada di tingkat Dao. Kami tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani merebut tempat di alam semesta kami, Anda harus membayar harganya. Kami bukan lawanmu, tapi kami akan pergi ke alam semesta tempatmu berada, dan darah makhluk kosmikmu akan membayar harga kuota ini. Ini bukan peringatan. Kedua orang suci dari alam semesta natian itu menatap dengan galak, melihat Wang Xian dan yang lainnya, dia langsung mengancam. Oh, Wang Xian terkejut ketika mendengar ancaman mereka yang tiba-tiba. Hehe, datang ke alam semesta kita untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu tidak takut kami akan menghancurkan alam semestamu? Hetian Sein juga sedikit mengernyit, dan berkata dengan wajah dingin. Siapapun yang berani merebut kuota orang suci natian universe kami harus membayar harganya, bahkan jika kami menderita kerugian besar. Sekali lagi, kami tidak memperingatkan Anda. Kedua orang suci natian universe masih menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan pandangan membunuh. Niat, bicaralah, hanya mengandalkanmu. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar ancaman mereka, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Tetapi pada saat ini, dia merasakan segalanya dan melihat ke arah posisi di belakang mereka. Sein Haoyang, tampaknya Anda dalam masalah. 10.000 makhluk planet tingkat tinggi, bagaimana kalau kami membantu Anda? Pada saat ini, 3 sosok berjubah hitam terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan senyum aneh di wajah mereka, mereka melirik Wang Xian dan yang lainnya, lalu mendarat di 2 orang suci natian universe. Hah, ups. Melihat 3 lelaki tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, wajah Hetian Sengren sedikit berubah saat merasakan aura mereka. 2 master, 1 pemula. Wang Xian memandangi 3 peramal Tianyuan yang keluar lagi, matanya sedikit berkedip. Namun, mereka jelas bukan milik alam semesta natian. Tidak, jika mereka berani merebut kuota kita di natian universe, kita akan membantai makhluk di alam semesta mereka dan membuat mereka membayar mahal. 2. Peramal Tianyuan di natian universe menggelengkan kepala dengan dingin, menatap raja. Peri dan yang lainnya masih mengancam bahkan jika Anda ingin menghancurkan makhluk di alam semesta natian kami, Anda masih harus membayar harga yang sangat mahal. Saya menyarankan Anda, jangan membuat kami cemas. Penuh ketidakpedulian dan niat membunuh. Orang suci tidak baik hati, dan mereka menganggap segalanya sebagai guk-guk. Di hadapannya, dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu. Itu bahkan lebih mengejutkannya, sepenuhnya mengabaikan kematian makhluk kosmiknya sendiri. Dia menatap kedua orang suci dari alam semesta natian, dan dia tahu bahwa mereka bukanlah ancaman kekerasan dan kebatinan. Dia melihat ketiga lelaki tua berjubah hitam lainnya dan sedikit menyipitkan matanya. Ketiga lelaki tua berjubah hitam ini setingkat dengan keberuntungan Tianyuan, dan tubuh mereka penuh dengan aura undead. Sekilas, seseorang bisa merasakan aura berdarah dan jahat pada mereka. Ada 2 kasus ini. Salah satunya adalah berlatih metode kultivasi yang sangat jahat. Yang kedua adalah terlalu banyak makhluk yang terbunuh. Tentu saja, ada situasi ketiga, yaitu keduanya ditempati. Memikirkan apa yang mereka katakan barusan, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Keluarkan 10.000 makhluk planet tingkat tinggi, dan mereka bersedia mengambil tindakan. Berdagang dengan makhluk hidup. Raja Naga, 2 peramal surgawi dari alam semesta natian tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kematian makhluk kosmik mereka, dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga tampaknya bukan hal yang baik. Wang Xian berkata melalui transmisi suara. Wang Xian mengangguk ringan, dan menatap 2 pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta natian. Tahukah kamu, ancaman adalah yang paling dibenci Raja Naga, jadi kamu mencari kematian. Wang Xian menatap mereka, dan aura pembunuh yang menakutkan melonjak dari tubuhnya seketika. Ledakan. Detik berikutnya, Wang Xian langsung berubah menjadi tubuh naga. Tubuhnya sedikit bergetar, tubuh naga void terbang keluar dari tubuhnya, dan kolam naga void digantung di bawahnya. Kekuatan luar angkasa yang agung bergerak maju. Boom! Wang Xian mengunci peramal Tianyuan yang kuat dari natian universe. Void body juga mengunci yang lain. Sosoknya menghilang seketika. Tubuh naga kosong juga berteleportasi secara instan. Pada saat berikutnya,
tubuh Wang Xian dan Void Dragon datang ke depan dua pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta Natian. Kekuatan menakutkan Wang Xian menyelimuti mereka, dan cakar naga menyerang mereka. Boom! Kekuatan menakutkan menyebar kemana-mana. Ups, dia berani menyerang kita. Wajah dua peramal Tianyuan dari Natian Universe berubah drastis, dan mereka berteriak keras. Jika aku menyerangmu, aku akan menghancurkanmu. Wang Xian berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Berani mengancamnya. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan takut dengan ancaman mereka? Belum lagi yang lainnya, alam semesta Jiuyuan saat ini dapat terancam oleh dua keberadaan di tingkat kontrol. Sekarang Kaisar Setan Bayangan jatuh duduk di alam semesta Jiuyuan, dan dua keberadaan di tingkat kontrol akan ditekan bahkan jika mereka pergi ke sana. Apalagi kali ini, Wang Xian tidak akan membiarkan mereka pergi. Ledakan, cakar naga yang menakutkan menyerang keberuntungan Tianyuan yang kuat. Tubuh Void Dragon menyerang keberuntungan Tianyuan yang kuat lainnya. Dengan bantuan kolam Void Dragon, tubuh Void Divine Dragon saat ini lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke level kontrol. Lagi pula, kolam naga neter telah dipromosikan ke ranah penciptaan Tianyuan. Harta karun Raja Kehampaan dari alam semesta kehampaan ini telah menyelesaikan transformasinya di tangannya. Boom! Menghadapi serangan Wang Xian, ekspresi kedua peramal Tianyuan dari Natian Universe berubah drastis. Salah satu dari mereka dengan cepat melepaskan pertahanan yang kuat, menahan serangan naga kosong. Tapi yang lain, menghadapi cakar naga Wang Xian yang menakutkan, langsung memuntahkan banyak darah dari mulutnya, tubuhnya roboh, dan dia terbang mundur. Tidak, dia bukan eksistensi tingkat Dao biasa, kekuatannya menakutkan. Pria kuat di tingkat kontrol yang terluka parah oleh pukulan Wang Xian berteriak keras dengan wajah ketakutan. Kekuatannya hanya pada level kontrol. Dan Wang Xian lebih kuat darinya hanya dengan restu dari piring naga Tai Chi penggiling 5 elemen dan pohon leluhur. Belum lagi ditambah dengan kekuatan tubuh Wang Xian. Kesenjangannya sangat besar, hanya kalian yang berani mengancam Raja Naga ini. Wang Xian menatap mereka dan melanjutkan dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia bertanya-tanya siapa yang memberi mereka keberanian. Beraninya kau berbicara ancaman seperti itu. Bum bum bum. Ketika Wang Xian berbicara, mesin penggiling 5 elemen terbang di atas pembangkit tenaga listrik tingkat kontrol, dan cakram naga Tai Chi membentuk pola Tai Chi, mengelilinginya sepenuhnya. Xianling Sanren, bergerak. Kami bersedia mengeluarkan 10.000 makhluk tingkat tinggi untuk membantu kami melawan. Ahli peramal Tianyuan yang terluka oleh pukulan Wang Xian merasakan kekuatan mesin penggiling 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan, dan wajahnya berubah drastis, langsung meraung keras. Jika kalian bertiga berani campur tangan, aku akan membunuhmu di alam semesta. Mendengar bahwa dia meminta bantuan dari tiga pria tua berjubah hitam, Wang Xian melirik mereka bertiga dengan wajah dingin, dan memperingatkan dengan dingin. Ledakan. Pada saat yang sama, Wang Xian mengulurkan cakar naganya lagi, dan menyerang pria kuat di level kontrol. 9 jenis energi mendidih di tubuhnya, bahkan dengan gelombang cakar naga. Kekuatan destruktif yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh level kontrol. Ini bukan hanya level Dao. Ketika avatar menekan level kontrol, itu dapat dengan mudah membunuh level kontrol. Senyum di wajah ketiga lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar menghilang pada saat ini. Ketika mereka mendengar permintaan bantuan Shen Haoyang, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah mereka. Mereka bertiga saling memandang, tetapi tidak bergerak. Jika Wang Xian hanyalah level Dao biasa, maka mereka bersedia membantu. Karena level Dao biasa, sangat sulit untuk membunuh Haoyang Shen dan dua level kontrolnya, bahkan bisa dikatakan tidak bisa dibunuh sama sekali. Tapi sekarang, keberadaan yang menakutkan itu dengan mudah menahan salah satu level kontrol, dan dengan mudah menekan yang lain. Meski mereka bisa membantu Haoyang Sengren dan yang lainnya meringankan situasi di depan mereka dengan mengambil tindakan. Tetapi untuk menyinggung keberadaan yang begitu menakutkan. Kekuatan alam semesta mereka tidak lemah, dan mereka bisa melawan keberadaan tingkat Dao. Tetapi jika pembangkit tenaga Dao yang mengerikan itu benar-benar ingin membalas dendam pada mereka dan membunuh mereka di alam semesta mereka, maka mereka akan menderita kerugian besar. Tidak layak. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga Wang Xian kembali mendarat di tubuh Santo Haoyang. Cakar naga yang mengerikan langsung menghancurkan tubuhnya. Setetes daging dan darahnya mengalir ke samping, dan bunga berwarna merah darah bermekaran di daging dan darahnya. Tubuhnya pulih seketika. Ini adalah harta penyelamat hidup yang kuat. Namun, wajah Shen Haoyang yang telah pulih dari lukanya masih penuh ketakutan.
Dia buru-buru mengambil harta yang menyelamatkan jiwa. Harta karun yang hilang dalam sekejap. Sentuh. Wang Xian melihat harta karun memancarkan aura khusus di tangannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Cakar naga bergerak sedikit, dan cabang langsung mengenai harta karun itu. Segera setelah itu, duri yang tak terhitung jumlahnya membungkus potongan itu. Kesenjangan kekuatan yang besar membuatnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan harta karun yang lolos. Orang suci yang kejam pada. Tidak, suara ketakutan datang dari orang kuat langit dan bumi di alam semesta Natian. Dia menyaksikan hartanya terjerat duri, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Terlalu kuat, keberadaan Raja Naga yang memproklamirkan diri ini terlalu menakutkan. Benar-benar melebihi harapan mereka. Mereka pikir itu hanya tingkat boulevard. Dengan kekuatan mereka, meski bukan lawannya, mereka masih bisa melawan satu atau dua. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini bukanlah level jalan biasa. Itu adalah eksistensi yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Ledakan. Saat berikutnya, energi mengerikan jatuh ke tubuhnya. Pakaian di tubuhnya berubah menjadi jubah yang sangat menakutkan, menahan serangan fatal ini. Namun, jubah di tubuhnya hanya menahannya sesaat sebelum roboh. Ledakan. Kekuatan mengerikan jatuh ke tubuhnya, membuatnya menghilang dengan cepat. Ups, yang abadi, kami bersedia mengeluarkan 20.000 makhluk planet tingkat tinggi untuk berdagang dengan Anda untuk membantu kami melawan mereka. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik alam semesta Natian yang bertarung melawan tubuh Void Dragon melihat itu temannya terbunuh. Dia terus meneriaki ketiga lelaki tua berjubah hitam dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Kami tidak ingin memprovokasi musuh yang begitu kuat. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu memandang Wang Xian dengan ketakutan ketika mereka melihat bahwa Wang Xian membunuh eksistensi tingkat kontrol begitu cepat. Ledakan. Pada saat ini, sosok Wang Xian bergerak, matanya tertuju pada pria kuat lain dari alam semesta Natian, dan dia langsung bergegas. Lari, lari. Pakar peramal Tianyuan Natian Universe melihat Wang Xian menyerangnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan harta itu, menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Bas. Detik berikutnya, sosoknya menjadi tidak nyata. Ketika Wang Xian melihatnya, matanya tertuju, dan kekuatan guntur menutupi sosok ilusinya. Retakan muncul pada sosok hantu, tapi dia masih lolos. Melihat pemandangan ini, mata Wang Xian sedikit berkedip. Dia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada tiga pria tua berjubah hitam. Keluar. Wang Xian berteriak pelan, wajahnya penuh dengan ekspresi sedingin es. Wajah ketiga lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah, mereka saling memandang, dan segera terbang ke kejauhan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Saat ini, pergi adalah pilihan terbaik. Orang kuat itu terlalu kuat. Mereka bertiga terbang ke kejauhan dengan cepat, dan salah satu lelaki tua berjubah hitam berkata dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Tidak mungkin, siapapun yang membuat seseorang lebih kuat, kita sama sekali bukan lawannya. Pria tua berjubah hitam di tengah menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Kekuatan mereka sudah sangat kuat, tetapi lawannya bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin terbunuh. Sialan, aku tidak tahu apakah kesepakatan kita dengan Natian Universe bisa berjalan mulus. Orang tua terakhir berkata dengan suara yang dalam. Seharusnya tidak masalah, ayo pergi ke sana. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu berkata, dan terbang menuju pusat Natian Universe. Berhentilah menerobos dulu. Pada saat ini, disitulah Wang Xian dan yang lainnya berada. Sein Hetian masih menatap Wang Xian dengan ekspresi kaget di wajahnya. Terkejut dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Wang Xian melirik cendekiawan yang menerobos, dan tiba-tiba berkata, "Hah?" Sein Hetian sedikit terkejut, dan cendekiawan itu juga menatap Wang Xian dengan keheranan di wajahnya. Yang mulia Raja Naga, ada apa? Sarjana buku itu berhenti menyerap energi kosmik. Dia secara alami merasakan apa yang baru saja terjadi. Melihat Wang Xian tiba-tiba menghentikannya untuk menerobos, dia sangat terkejut. Aku akan membunuh orang yang melarikan diri, dan pergi ke pusat alam semesta Natian untuk menerobos, jadi aku bisa pergi lebih cepat. Kata Wang Xian kepada cendekiawan itu. Hah? Raja Naga, apakah kamu akan membunuh ke pusat alam semesta Natian? Sage Hetian sedikit terkejut, dan bertanya pada Wang Xian. Ya, dua orang dari Natian Universe ini bukan orang baik, aku akan menghancurkan mereka. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dan dengan lambaian tangannya,
gelombang energi menyelimuti Hetian Sein dan Suen Scholar. Boom! Tubuhnya bergetar, dan sebuah lubang hitam muncul di depannya. Pergi, ayo pergi. Lubang hitam secara alami adalah kemampuan naga untuk mengejar. Kekuatan angin dan guntur telah melekat pada pembangkit tenaga alam semesta Natian yang melarikan diri, dan Wang Xian dapat segera mengejarnya. Sein Hetian dan yang lainnya langsung mengangguk ketika mereka melihat pemandangan ini. Energi menyelimuti mereka, dan Wang Xian membawa mereka ke dalam lubang hitam. Bas! Detik berikutnya, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Tidak jauh dari mereka, keberuntungan Tianyuan alam semesta Natian, yang baru saja melarikan diri, sedang duduk bersila di kolam, pulih dari luka-lukanya. Melihat Wang Xian dan yang lainnya tiba-tiba muncul, dia melebarkan matanya, penuh keterkejutan. Setelah ancaman, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Wang Xian menatapnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kami benar-benar tidak berani menyerang alam semesta Anda. Anda dapat membiarkan murid-murid Anda menerobos ke sini, jangan bunuh saya. Pakar peramal Tianyuan dari alam semesta Natian meraung ngeri saat melihat Wang Xian mengejarnya. Sudah larut, Wang Xian menatapnya dengan sedikit jijik di wajahnya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan mengerikan meletus darinya, langsung datang ke sisinya, menembus tubuhnya. Peramal Tianyuan dari Natian Universe masih ingin menolak, tetapi di depan Wang Xian yang sempurna, dia tidak berhak menolak sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Sentuh. Wang Xian memenggalnya, matanya mengamati sekeliling. Raja Naga, kekuatanmu benar-benar menakutkan. Hetian Sengren melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Setelah Hetian Sengren meninggalkan Jiuyuan Universe, tanpa restu dari Universal Intelligence Brain, dia baru saja memasuki level keberuntungan Tianyuan. Meskipun dia termasuk level veteran, dia akan langsung terbunuh saat menghadapi Raja Naga. Wang Xian tersenyum tipis, dan terbang menuju kolam di depan. Hah! Saat dia terbang ke depan kolam, vitalitas yang kuat dan kekuatan berdarah datang, membuat Wang Xian sedikit mengernyit. Raja Naga, kolam itu tampaknya adalah esensi darah makhluk hidup. Tampaknya beberapa ramuan dan obat-obatan ilahi lainnya telah ditambahkan ke dalamnya untuk membuat kolam penyembuhan. Sein Hetian terbang mendekat dan merasakan energi di kolam. Katanya, energi kehidupan di kolam ini dapat dengan cepat memulihkan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Menilai dari energi dan esensi darah di kolam-kolam ini, bahkan jika level kontrol terluka parah, hanya menyisakan setetes darah, ia dapat pulih dengan cepat. Ini adalah harta penyembuhan. Wang Xian sedikit mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan kolam itu. Orang suci yang kejam, pergi dan lihat sekeliling. Wang Xian melirik ke istana, dan berkata kepada Sein Hetian dan yang lainnya. Sekarang dia telah datang ke sini, Wang Xian akan mengobrak-abrik alam semesta ini. Singkirkan semua sumber daya dan harta karun. Baiklah Raja Naga, kami tidak terburu-buru. Hetian Sengren dan yang lainnya juga mengetahui rencana Wang Xian dan mengangguk. Wang Xian bergerak dan terbang keluar dari istana, menggerakkan pikirannya untuk merasakan sekeliling. Digantung di langit, Wang Xian melihat sekeliling. Ini agak mirip dengan dinasti Void di sini. Dua pembangkit tenaga ciptaan surgawi mengendalikan sebagian besar sumber daya di alam semesta. Dia melihat beberapa pembangkit tenaga dari alam semesta Natian dan melambaikan tangannya. Seorang pria kuat yang mendominasi alam puncak langsung tertangkap di depan Wang Xian tanpa induksi sedikit pun. Dementor, sebuah pesan langsung memasuki pikiran Wang Xian. Segera, Wang Xian sedikit mengernyit, dan niat membunuh yang samar melonjak di tubuhnya. Ada apa, Raja Naga? Sein Hetian di samping merasakan niat membunuh Wang Xian, sedikit terkejut, dan bertanya. Dua pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta Natian, mereka menyebut diri mereka orang suci, dan di benak pembangkit tenaga ini, ada batasan mereka. Pembatasan ini akan membuat murid mereka mematuhi perintah mereka 100%. Semua makhluk sebagai ternak, tawan mereka, dan tukarkan mereka. Menurut informasi yang saya dapatkan dan beberapa spekulasi, ketiga lelaki tua berjubah hitam itu kuat di kam urutan kejahatan, bertukar berbagai sumber daya. Kolam darah tadi diperdagangkan dari yang kuat dari kam urutan kejahatan, dan sumber daya yang diperdagangkan adalah jutaan makhluk planet hidup biasa. Kata Wang Xian, matanya bersinar dengan kilau dingin. Apa? Kata-katanya sedikit mengejutkan orang suci itu. Pembangkit tenaga dari tiga kam urutan kejahatan menggunakan jiwa mereka untuk memurnikan harta, dan daging dan darah mereka terkondensasi menjadi genangan darah. Wang Xian menambahkan,
Pusat peramal alam semesta Tianyuan ini sangat kejam sehingga dia menggunakan makhluk di alam semesta untuk memurnikan harta dan memperdagangkannya. Wajah Hetian Sengren sedikit berubah, dan dia segera memikirkan sesuatu. 3 jubah hitam yang diperdagangkan lelaki tua itu dengan mereka, apakah dia menggunakan makhluk hidup? Wang Xian mengangguk, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo, ahli keberuntungan Tianyuan alam semesta Natian yang baru saja saya bunuh belum dibangkitkan di sini, tetapi yang lain bernama Hao yang orang bijak harus dibangkitkan di istananya tidak jauh. Saat dia berbicara, energi menyelimuti orang bijak Hetian dan cendekiawan, dan segera terbang ke kanan. Ada 2 orang suci di alam semesta Natian, yang satu disebut Santo Haoyang dan yang lainnya disebut Santo Buddha. Mereka mengendalikan seluruh alam semesta. Masuk akal bahwa keberadaan mereka berdua di level kontrol dapat menumbuhkan makhluk surgawi yang kuat lainnya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengambil semua sumber daya untuk diri mereka sendiri. Perlakukan makhluk di seluruh alam semesta sebagai sumber daya Anda sendiri, gunakan untuk berdagang, dan gunakan untuk meningkatkan. Dapat dikatakan bahwa promosi mereka dilakukan dengan darah dan jiwa seluruh alam semesta. Itu bisa digambarkan sangat kejam. Ini adalah peramal Tianyuan kejam pertama yang dilihat Wang Xian. Di alam semesta lain, para ahli keberuntungan Tianyuan semuanya berusaha membuat alam semesta mereka sendiri lebih kuat. Dan mereka berusaha membuat diri mereka lebih kuat. Adapun makhluk lain di alam semesta, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati. Wang Xian menghela nafas dalam hatinya, ini adalah kesedihan alam semesta. Selain itu, mungkin ada lebih dari 1 alam semesta seperti itu. Mungkin ada banyak. Sial, Wang Xian menatap posisi di depannya, di mana dia bisa merasakan aura yang familiar. Ini adalah nafas dari orang bijak Haoyang. Dia dibangkitkan di sarangnya. Sial, jangan beritahu saya dari alam semesta mana Anda berasal. Jika Anda memberitahu saya pasti akan membantai makhluk di alam semesta Anda, membantai murid Anda, dan membuat Anda membayar mahal. Tingkat Dao yang menakutkan. Aku tidak bisa membunuhmu, dan aku tidak bisa membunuh muridmu. Pada saat yang sama, itu terletak di istana Sein Haoyang. Sein Haoyang berdiri di platform tinggi dengan ekspresi muram. Dengan komunikator di tangannya, dia mengirim pesan ke Santo Buddha, penuh dengan niat membunuh. Alasan mengapa mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Itu karena mereka tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao, tetapi mereka bisa pergi ke alam semesta tempat pembangkit tenaga Dao berada untuk membalas dendam. Mereka tidak peduli apakah mereka akan menderita balas dendam dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Seberapa besar kekacauannya, seberapa besar alam semesta. Selama mereka bersembunyi, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao bahkan tidak mencoba menemukan mereka. Adapun balas dendam terhadap alam semesta mereka. Mereka tidak peduli. Makhluk lain seperti ternak di mata mereka. Ini juga alasan mengapa mereka berani mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Ledakan. Tetapi pada saat ini, aura yang menakutkan menyelimutinya. Apa? Sengren Haoyang merasakan nafas ini, dan wajahnya berubah drastis. Long Wei yang akrab ini, dia segera tahu bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao yang datang. Bagaimana ini mungkin? Dengan jarak yang begitu jauh, bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Wajahnya berubah drastis, dan dia segera melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu sedikit pun. Ledakan. Pada saat ini, dia merasakan energi mengerikan menyerangnya. Ini menyebabkan kulit Sein Haoyang berubah drastis, dia menggertakkan giginya, dan langsung mengeluarkan harta untuk melarikan diri. Bas. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sosok yang dikenalnya muncul 1000 meter darinya. Melihat sosok ini, hati Sein Haoyang bergetar hebat. Dia baru saja dibunuh sekali. Bangkit kembali dengan arcana yang kuat. Tetapi dia hanya memiliki 1 harta dari kebangkitan yang tidak berbahaya ini. Yang ini ditukar olehnya dari pembangkit tenaga alam semesta lain dengan kuota ciptaan surgawi di alam semesta. Harta tingkat ini terlalu berharga. Sudah berakhir. Ada ekspresi putus asa di wajahnya. Melihat cakar naga yang menakutkan, ia meraih ke arahnya. Kekosongan di sekitarnya di penjara, dan kekuatan naga yang menakutkan membuatnya tidak bisa bergerak. Cakar naga langsung menembus tubuhnya. Dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah, penuh kebencian. Dia ingin balas dendam, dia ingin balas dendam. Dia ingin membunuh orang kuat di alam semesta ini dan membantai murid-muridnya. Hal-hal mencari kematian. Wang Xian merasakan kebencian dan niat membunuh dalam jiwanya, dan matanya juga penuh dengan kedinginan dan amarah. Dengan sejumput cakar naga,
itu akan segera dihancurkan. Sein Hetian, yang datang dari belakang, melihat pemandangan ini, dan hatinya kembali penuh. Kekuatan Raja Naga seharusnya jauh lebih unggul dari Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya. 4280.